siang dan selamat datang di Cemilan Cerita Milik 9. Cerita kita, ekspresi 9. Tempat kita ngobrolin semua hal yang menarik dan inspiratif dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Bersama aku, Salwa Zahira Permana, dan aku Nisrina Natalika. By the way, gak kerasa ya, kita udah masuk di episode ketiga Cemilan. Dan kali ini, kita bakal ngobrol seru bareng para ketua ekstrakurikuler SMA Negeri 9 Kota Bogor. Oh jelas dong, mulai dari Ekskul Here. Terus ada juga Nine English Club dan BenQ yang pastinya seru dan cocok banget buat kalian yang suka bahasa asing. Gak ketinggalan nih, kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Ketua Irma, yang pastinya mereka punya pengalaman menarik dari setiap kegiatannya. Dan buat yang suka olahraga, stay tune ya, karena kita kedatangan ekskul badminton, basket, voli, bahkan sampai ekskul gempas, yang pastinya mereka bawa pengalaman yang seru. Yaudah yuk, gak usah pakai lama lagi, kita langsung kenalan aja sama mereka dan dengerin cerita-cerita serunya. Nah, sekarang udah hadir nih para ketua ekskul dari KIR, dan English Club, dan ada juga BenQ nih. Boleh nggak sih kalian perkenalan diri dulu dan sharing cerita nih nantinya? Ya, boleh. Saya deh. Perkenalkan, nama saya Hamid Firdaus, saya dari kelas 11-5. Sini saya sebagai ketua umum. Ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Boleh nih, Inggris nih. Inggris. Nah, Inggris kok kan? Orang ngerti nggak? Nanti langsung aja selesai. Indonesia aja deh. Oh, boleh. Oke. Halo semua, nama saya Raffi. Dari kelas 11-9, saya sebagai ketua dari Nine English Club SMA 9 Bogor. Aku juga pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tarina Abdurrahmi dari kelas 11-4 yang sekarang menjabat sebagai ketua umum ekstrakurikuler. Baru tanya. Tadi kita udah dengerin nih perkenalan singkat dari masing-masing ketua ekskul. Di sini ada Ilham sebagai ketua KIR, ada Raffi ketua Nine English Club, dan ada juga Taida sebagai ketua BenQ. Sekarang kita ke Ilham dulu aja kali ini ya sebagai ketua KIR. Kira-kira boleh diceritain gak sih apa aja kegiatan utama dari ekskul KIR itu, Ilham? Menurut saya ya, ekskul KIR itu tempat di mana kita bisa mengembangkan minat bakat kita di bidang sains dan teknologi, dan juga kita bisa menjadi wadah untuk ide-ide para pelajar. Gimana caranya kita bisa belajar flora dan fauna seperti yang sudah saya kerjakan sendiri yang ada di Mantarena, yaitu greenhouse. Jadi kegiatan kita itu di sana tidak hanya menyiram tanaman saja ya, jadi di sana juga kita bisa menelaah apa manfaat tanaman-tanaman itu, dan selain itu juga kita sering melakukan kegiatan eksperimen. Jadi kayak tahu ini Coca-Cola yang dikasih Mentos itu. Oh iya. Yang bubur itu. Iya. Itu kita bisa mempelajari itu gimana sih reaksinya, gimana sih, apa sih yang membuat Coca-Cola itu bisa meledak. Ternyata dari ekskul ini kita bisa tahu ya kalau ilmu pengetahuan itu enggak cuma teori, tapi Iya, bisa benar. terbukti secara langsung. Caranya benar. Iya, pasti seru banget gak sih Kak Nis? Apalagi prosesnya itu bisa ngajarin kita buat sabar, teliti, bahkan berpikir kritis. Terus greenhouse-nya juga bagus banget ya. Bagus dong. Ada anggreknya, iya ada anggrek, ada hidroponik juga. Iya, benar. Iya, keren banget sih. Terus itu jangan diambil ya. Pengen sih Kampung sebenarnya. jadi sayur, jangan. Mau buka toko kan? Buka toko. Iya. Terus aku juga pernah lihat nih waktu demos, KIR itu demosnya apa ya? Dari tangannya keluar api, kok bisa sih? Keren Itu banget ada itu. penjelasan ilmiahnya. Itu kayak sulap kan ya? Iya. Ada penjelasan ilmiahnya. Panas gitu. Enggak. Oh enggak, Enggak. oh, Itu kan banget ya. cuma apa ya? Ini ada zat yang bisa membuat tangan itu keluar api. Ada. Makanya masih kita tahu. Dan belum bisa nih.
Oke, sekarang kita berpindah ke ketua EC dulu nih. Di era sekarang ini kan penting banget ya buat kita belajar bahasa Inggris. Tapi terkadang dari kita tuh masih ada yang sulit buat belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara EC membuat belajar bahasa Inggris jadi lebih menyenangkan ya sobat kalian? Nah, jadi gini, orang-orang itu belajar bahasa Inggris tuh banyak caranya. Biasanya gini, orang belajar bahasa Inggris tuh orang belajar sehidupnya, sambil hidupnya. Nah, orang-orang itu bisa belajar bahasa Inggris dari dengar, langsung berbicara, menulis, baca, pokoknya banyak. Nah, kita dari Indonesia itu kita konsepnya kita menggabungkan semua konsep itu. Jadi orang-orang tuh ya mau mereka menangkapnya, oh bahasa Inggris jadi bisa nih konsepnya, oh bahasa Inggris jadi ngerti bacanya, oh bahasa Inggris bisa nih ngomongnya, oh bahasa Inggris jadi ngerti kalau misalkan mendengar orang bahasa Inggris. Nah, jadi kita menggabungkan semua elemen itu dengan cara fun learning. Itu salah satu motto di Nadine juga. Jadi biasanya kita dalam games saya itu bisa berbentuk visual, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk langsung praktek lah, speaking lah. Jadi kita kuncinya adalah kita bawa enjoy aja gitu kan. Soalnya kita kalau misalkan English Club belajar bahasa Inggris dengan cara di sekolah, kita mungkin ada yang orang belajar di sekolah bahasa Inggris terlalu lengkap. Mungkin di sekolah bahasa Inggrisnya terlalu serius. Jadi English Club kita bawa have fun aja gitu. Karena kuncinya kita bisa mempelajari sesuatu kalau kita enjoy gitu, gak ada pressure ya. Ini bener banget sih, soalnya dulu tuh aku mikir kalau belajar bahasa Inggris tuh susah sama bikin pusing. Tapi karena pas dengerin dari ketuanya langsung tuh jadi seru gak sih buat belajar Inggris banget gitu. Iya. Terus sekarang juga banyak orang yang bisa bahasa Inggris jalur musik sama lagu. Sama game maksudnya. Sama aja dong musik sama lagu. Begitu ya, kan sih. Keren. Sekarang kita geser lagi aja nih ke ketua Gunkyu. Di sini ada Karina. Karina, Gunkyu ini kan baru berdiri 1 tahun lalu ya. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih arti dari nama Gunkyu ini? Mungkin belum banyak yang tahu ya. Terus kegiatan utama dari Eskul Gunkyu itu apa sih? Begitu. Gunci ini kepanjangannya Gunci no Trinani, yaitu panglima yang memiliki cahaya bintang yang terang. Ada makna sempurna juga di Ciuna ini itu. Nah, kalau buat kegiatan sendiri ini sebenarnya sama aja kayak cuma kita tuh lebih berfokus pada bahasa Jepang dan juga budaya-budayanya. Jadi kalau buat aku sendiri, aku tuh sangat tertarik ya sama budaya yang ada di Jepang dan aku pengen berbagi kesenangan aku ini dengan orang lain dengan menciptakan ekskul ini. Di sini kita bisa belajar bareng tentang budaya Jepang, bahasanya, terus kita juga bisa sama juga kayak Ece kayak melalui kegiatan-kegiatan yang menarik gitu seperti nongkrong bareng. Baik itu kita ada games juga, ada tulis, bahkan kita juga bisa belajar bahasa lewat senseinya langsung. Oh, ada senseinya juga ya. Keren banget ternyata. Terus arti nama Gunkyu ini ternyata dalam banget ya. Cahaya panglima keren banget. Aku mau nanya nih buat, jadi ada gamesnya ya. Bisa dikasih contoh nggak sih? Apa contohnya itu? Gamesnya itu sebenarnya yang simpel sih kayak tebak-tebakan gitu. Di tebak-tebakan ini juga kita selipkan budaya Jepang yang seperti apa ya, kan permainan tradisional Jepang itu banyak ya. Jadi di situ juga anak-anak bisa belajar makna dan arti dari games tersebut, sama seperti di Indonesia yang pasti permainannya tuh pasti punya arti masing-masing kan, seperti itu. Keren banget ya ternyata. Terus kalau buat yang nonton bareng itu kalian udah pernah? Itu lumayan sering dilakukan. Wah. Kita biasanya nonton anime. Oh iya. Seru banget ya. Berarti kalian nggak translate itu ya? Kalau translate itu emang dari sana sih udah ada bahasa Indonesia. Jadi selain bahasa Jepang kita juga bisa tahu artinya lewat translatean itu.
Seru banget ya teman-teman, kita ngobrol bareng ketua KIR, ketua Neng English Club, dan juga ketua Green Q. Sekarang kita jadi tahu banyak hal baru ya dari mereka ini, keren banget sih. Setuju banget. Tapi keseruan kita ini belum berakhir, karena setelah ini kita akan ngobrol bareng ketua Irma. Penasaran kan obrolannya bakal gimana? Yuk, langsung kita lanjut aja. Nah, udah hadir nih bersama kita ketua yang aktif banget di bidang keagamaan di sekolah. Sebelumnya boleh dulu perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Adnan Nafi Putri. Di sini saya dari kelas 11 4 yang menjabat sebagai ketua umum Irma masa bakti 2024-2025. Selamat kenal ya Adan. Ya. Adan, kita bakal ngobrol santai-santai aja nih kayak barusan. Iya. Aku mau nanya deh, kenapa sih menurut Adan, kenapa penting bagi sekolah untuk memiliki wadah keagamaan dan rohani? Oke, izin saya jawab ya. Kalau agama itu kan tentunya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jika tanpa agama, kehidupan kita bakal sesat di dunia maupun di akhirat. Nah, organisasi keagamaan dan rohani di sekolah itu sangat penting karena tujuan sekolah itu salah satunya terbentuknya insan yang bertakwa, dan juga misinya juga meningkatkan keimanan, ketakwaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi menurut saya sangat penting untuk sekolah dan organisasi keagamaan seperti Irma Koni untuk menjalankan tugasnya di bidang keagamaan. Dan juga di sini juga SPU Irma ini melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan Islam yang biasa dilakukan di masyarakat gitu. Kira-kira apa aja sih nih yang udah dilakuin dari SPU Irma di kegiatan sehari-hari mungkin, atau di event yang kalian pernah lakuin gitu? Banyak dong. Nah, salah satunya kan kegiatan program kerja sekolah itu kan ada salam kebangsaan yang meliputi tadarus bersama. Dan juga ada kegiatan setiap hari Jumat juga, yaitu Jumat bersih dan Jumat duha. Itu juga yang pelaksananya juga dari Irma Koni juga yang membantu. Dan juga kalau dari program kerja internal Irma itu setiap hari Kamis kami ada perkumpulan rutin yang di sana ada kajian oleh pembina. Iya, ada fikih, ada tajwid, dan ada manajemen keilmuan tentunya. Dan juga untuk event-event besar kami pernah melaksanakan seperti Maulid, Isra Miraj, dan yang akan datang event Muharram, dan juga banyak lagi yang lain-lainnya. Dan untuk seperti yang pemasyarakatan juga kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid, dan yang dimana kami itu membersihkan musola dan masjid di Kartini dan Mantarena setiap 2 minggu sekali kira-kira. Itu juga bisa melatih kedisiplinan dan bisa istilahnya membuat lingkungan masjid jadi lebih bersih dan nyaman untuk beribadah. Aktif banget ya ternyata, keren banget nih. Ada satu lagi nih. Apa itu? Irma juga sekarang sedang membuat channel WA, mungkin tautannya akan diberikan ya untuk semuanya. Silahkan mangga untuk yang join. Di sana juga bakal ada postingan rutin mengenai keagamaan ataupun santai-santai aja gitu. Dan kita juga punya Instagram Akoni 9 untuk dokumentasi kegiatan dan lain-lain. Nah, teman-teman ya, jangan lupa buat subscribe channel WA-nya sama follow juga IG-nya. Ramein ya CH-nya. Ramein. Aku mau nanya nih ya, untuk kegiatan Irma itu apakah selalu tadarus atau misalnya ada kegiatan yang lain yang lebih fun atau yang lain? Tidak melulu soal tadarus doang sih, kita juga pertemuan santai juga membahas tentang keagamaan, misalkan ngobrol-ngobrol santai aja antara anggota kalau di waktu kosong di pertemuan itu. Jadi gini, ekstrakurikuler Irma itu Anda kalau ingin bergabung tidak harus alim ataupun jago agama, misalkan seperti saya. Yang penting ada niat untuk belajar dan juga untuk berorganisasi. Jadi kan pandangan orang itu, oh SPU Irma itu orangnya harus alim, nggak juga.
semua orang bisa kok jadi anggota pengurus IRMA yang muslim seperti saya juga dan lain-lain gitu. Iya. Jadi kita bisa memulai di IRMA juga ya, walaupun misalnya aku belum terlalu lancar baca Quran, bisa belajar di eskul IRMA. Nah, salah satunya ada program kerja kami juga tuh untuk forum Al-Quran seperti latihan tadarus dan apa istilahnya bedah ilmu tajwid di sana juga bisa. Jadi yang belajar yang bacanya awalnya terbata-bata insya Allah bisa tambah lancar. Terus mereka tuh keren-keren banget ya kalau mimpin tadarus tiap Ya. pagi. Tiap hari banget, keren banget. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita bareng ketua IRMA kali ini. Setuju Banyak banget ya positif yang bisa kita ambil nggak sih? Iya, setuju banget, setuju banget. Buat Ahdan, terima kasih banyak ya karena udah berbagi cerita yang seru banget nih, bermanfaat banget buat kita semua. Benar. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita ada banyak ketua ekskul yang gak kalah menarik. Yap, siap-siap ya buat kalian ngobrol sama ketua ekstrakurikuler selanjutnya. Penasaran kan? Lanjut terus ya di Cemilan Cerita Milih 9. Nah, sekarang kita udah masuk di sesi ketiga nih. Sesi kali ini pastinya bakal lebih penuh semangat dong. Ya, bener banget kan ini. Karena untuk sesi terakhir kita ini, kita kedatangan para ketua ekskul yang kece-kece banget. Iya, bener banget nih. Langsung aja yuk. Selamat datang buat para ketua ekskul. Ada ketua ekskul balapan, terus basket, sempol, sama gempas. Selamat datang ya semuanya di Cemilan. Biar makin akrab nih sama para ketua ekskul kita yang kece. Boleh kali kenalan dulu satu-satu, dimulai dari ekskul basket dan lanjut. Oke, boleh. Oke, hai, kenalin, aku Muhammad Ilham Dianegara dari kelas 11-6. Aku sebagai ketua ekskul basket Gladiator. Halo semua, kenalin aku Aisyah Pradiri dari kelas 11-7. Ini saya menjabat sebagai ketua umum badminton sama Iya. Halo, nama saya Jadan Masjid Kirawan dari kelas 11-6 sebagai ketua ekstrakurikuler Poli. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gita Frilia Putri dari kelas 10-8. Aku di sini menjabat sebagai ketua Gempas. Salam kenal ya semuanya. Kita kan udah kenalan nih sama ketua ekskul yang keren-keren ini. Sekarang waktunya kita gali lebih dalam nih ekskul mereka. Siap-siap ya, karena kita penasaran banget nih. Langsung aja kali ya, kita ke ekskul olahraga dulu nih. Kira-kira masing-masing dari kalian apa sih hal yang paling seru dari ikut ekskul olahraga ini? Dan ekskul masing-masing dari kalian pernah gak kira-kira meraih kejuaraan gitu? Boleh diceritain dong? Boleh ya, aku dulu ya? Ya, basket dulu nih. Jadi kalau menurut aku, hal yang paling seru itu di ekskul basket itu tuh selain hal kebersamaannya, ada satu hal yang kayaknya nggak bisa dijelasin secara logika ya. Jadi perasaan kalau pas kalian main tuh kalian berasa kalian kembali ke masa kecil kalian lagi. Oh iya ya, main bola soalnya. Iya benar banget. Jadi pas kalian dribbling, lari, shooting, sama teman-teman tuh kalian tuh kayak bebas banget. Semua masalah, semua tekanan tuh lepas sejenak gitu loh. Iya bener banget. Sama ada momen nih. Kalau basket tuh menurut aku hal yang seru satu momen tuh pas pertama kali basket 9 mengikuti perlombaan. Soalnya sejak 2003 basket tuh dibilang kurang aktif kan. Iya bener banget. Jadi setelah di tahun 2024 kemarin basket ikut lomba Dwi Warna. Nah di situ tuh kan Dwi Warna lokasinya ada di Parung ya. Nah kita dari Gedung Pati ini ke Parung tuh naik transportnya, naik angkot, nyetem angkot bareng gitu loh. Seru banget di jalannya. Nah di jalan tuh kita selain ngobrol-ngobrol kita bercanda ngeleh gitu loh. Iya. Itu asik banget sih curhat-curhatan. Nah momen-momen itu cuman soal kejuaraan sayangnya buat basket gladiator belum ada. Tapi kalau misalkan buat next perlombaan kita ikuti TICAP nanti di bulan Juli. Deket ya. Tanggal berapa tuh kira-kira?
tanggal 14. Asik. Mainnya di lokasi PB juga. Oh, Kayak di PB, DDL. ya, di Bawang Iya. Jangan lupa nonton nih teman-teman. Ya, harus nonton gak sih? Iya. Boleh lanjut ke S8. Oh, buat balapan sendiri yang paling seru itu kita ada apa ya, sparring yang 1 bulan sekali. Itu jadi kayak pertandingan internal lawan apa ya, eskul di sekolah lain. Ya, jadi itu tuh yang bikin seru sebenarnya. Selain kita latihan bareng, itu tuh nambah banyak teman ya, banyak teman di luar sekolah. Terus sebenarnya salah satunya juga ada program kerja dari eskul balapan ini, namanya tuh fun run. Jadi itu kita latihan fisik di luar gor, jadi kayak di lapangan terbuka atau kayak semacam apa ya, kayak lapangan apa tuh, iya pokoknya outdoor kayak gitu lah. Jadi itu juga bakal diselipin game-game kayak misal lari. Oh, lari terus Iya, terus setting itu gitu ya. bakal ada pertanyaan. Jadi yang nggak bisa jawab itu bakal terus. Aduh, Oh, aduh. iya. Aduh. Capek ya. Jadi kayak gitu tuh balapan dia bisa jawab. Jadi kan capek ya kalau misalnya balapan dia Jujur ya. Nah, gitu. Keras. Kalau untuk prestasi balapan lumayan banyak. Waktu itu pernah ada tim Kujang juara 1 juga. Terus waktu itu aku sendiri OBSM juara 3 bersama sama Tante Kirana di Sulawesi Selatan. Terus juga waktu itu aku pernah wakilin Jawa Tengah. Wow. Iya, aku pernah di Polda. Terus waktu itu aku pernah di wakil Jawa Tengah juga, tapi di Cirebon. Jadi kita tuh nginap selama 7 hari. Iya, di Cirebon itu. Itu sama lomba lainnya juga, kayak ada tahfiz, ada yang lainnya. Itu seru banget. Ya, seru banget sih. Kebayang ya. Lagi nginep 7 malam. Wah, kita kebersamaan juga. Kerasa banget. Udah kerasa keluarga banget itu. Iya, bener banget itu mah. Ya, nanti kita lanjut. Iya. Boleh lanjut mungkin ke Poli Sempol. Paling seru ya menurut saya adalah ketemu teman lama, karena teman-teman poli di SMA 9 ini adalah teman SD saya dulu. Wah. Jadi kayak seru aja ketemu teman lama gitu, chemistry-nya dapet. Terus apa lagi ya? Sparring juga, sparring sama sekolah lain. Terus mengikuti perlombaan, paling seru itu terus juara. Terus kejuaraan yang pernah poli dapetin itu ada 2 tahun kemarin sama tahun sekarang. Nah, apa tuh? Di Kosgoro dua-duanya juara 3 ya, wali kota cup itu. Ya, kan tadi. Untuk prokernya kira-kira Poli apa? Apa aja? Ya cuman kayak latihan, sparring ya, sparring. sama sekolah lain. Udah itu aja. Seru. Keren banget ya, kita udah ngobrol bareng ketua-ketua eskul olahraga nih guys. Seru banget ternyata dengerin ceritanya ya. Setelah dari eskul olahraga ini ada basket, balapan, sempol. Kita pindah ke suasana yang agak beda tapi nggak kalah menantang. Kita kita naik gunung, terus bisa ke alam bebas nih. Wow. Kayak yang lagi tren sekarang ya? Iya, Hiking. bener Wah. banget. Nah, untuk kita ketua dari Gempas, biasanya kegiatan Gempas tuh ngapain aja sih? Apakah cuma naik gunung atau ada kegiatan yang lain? Untuk dari kita sendiri sih ya, eskul bebas itu setiap hari Sabtu kita latihan rutin di Sempur untuk melakukan latihan fisik seperti push up, sit up, pick up, lari, naikin tangga. Itu tuh sering banget dilakuin buat menguatkan kaki kita juga. Nah, selain itu kita juga tuh sering kalau nggak kumpul di Sempur, sering banget tuh kayak kumpul di tempat kerjanya senior buat menjelaskan materi-materi yang udah pernah diajarkan sebelumnya. Jadi kita lakuin lagi. Selain itu juga Gempas tuh ngelakuin banyak hal lain seperti cancer, cancer,
main di dia di Jombang gitu. Pengen jogging deh. Aku sempet mau join tau. Masih join aja. Join aja kali ya. Kita ada survival sama prank club. Nah, survival kita tuh di Sukamantri. Dan kalau untuk prank club juga sama di Sukamantri. Ya. Kita nih sekarang mau adain canyoning. Apa tuh? Jadi kayak itu tuh kita bakal seperti climbing ya, cuman beda dia posisinya. Kalau canyoning itu dia dari curug turun ke bawah gitu kayak Yang suka JJ TikTok. Oh iya. Keren banget. Yang posternya ada di Seid itu bukan sih? Ya, Oh itu. yang ada yang Boleh tuh ikutan. Ikutan guys, seru sih. Pasti seru banget kan nyobain pengalaman baru nih. Buat kira-kira buat kegiatan itu mau diadain kapan? Jadi ya tanggal 7 sama 8 yang mau ikut kalian boleh Hubungin Iya, kita ya. Oke. Mantap banget ya, ternyata Gempas tuh nggak cuma soal naik gunung doang. Justru hal-hal di luar pendakian itu yang lebih seru lagi gak sih? Dan kita juga nggak cuma belajar soal fisik, tapi kita juga dapat pengalaman hidup. Ya kan sih? Iya nih seru banget ya. Kita udah dengerin cerita dari lapangan sampai ke alam bebas terbuka yang aduh tergiur banget nih buat join. Teman-teman semua makasih banyak ya karena udah berbagi cerita yang seru-seru banget nih. Kita happy banget dengerin cerita kalian. Bener banget tuh. Wah, gak kerasa ya, obrolan kita bener-bener penuh warna hari ini. Iya banget nih. Mulai dari yang suka bereksperimen seperti Kir, belajar bahasa dan budaya seperti Ece dan Gunki tadi, ada juga suasana bermakna dan agama seperti Irma, sampai yang penuh semangat bareng ketua eskul olahraga dan pecinta alam ini. Bener. Terima kasih banyak ya buat tamu keren kita hari ini. Kalian itu nggak cuma aktif tapi inspiratif. Semoga dengan cerita kita hari ini itu bisa memotivasi teman-teman semua yang masih ragu buat ikut ekskul. Percaya deh, ikut ekskul itu nggak cuma seru tapi bikin kita berkembang. Bener banget tuh. Tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa perjalanan kita belum selesai karena di episode selanjutnya kita bakal ngobrol lagi bareng ketua-ketua ekskul yang gak kalah menarik. Jadi stay tune terus ya di podcast Cemilan. Sampai jumpa di episode cemilan selanjutnya. Cemilan, cerita milik 9. Cerita kita, ekspresi 9.